Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alhamzir Akbar. Selamat datang di kelas TWK. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang sesuai dengan kisi-kisi tes SKD CPNS atau kedinasan. Pertama, ada nasionalisme, 2 integritas, 3 bela negara, dan 4 pilar negara. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus pada materi nasionalisme. Nasionalisme dapat difahami sebagai suatu konsep atau ideologi yang mementingkan identitas, kesatuan, dan kepentingan nasional suatu bangsa atau negara. Nasionalisme secara garis besar menekankan loyalitas dan kesetiaan anggota suatu bangsa serta adanya perasaan kebanggaan terhadap identitas nasional mereka. Belajar mengenai nasionalisme itu berkaitan dengan sila ketiga, sehingga harus difahami bahwa nasionalisme itu sebagai identitas nasional. Karena nasionalisme juga berkaitan dengan kepentingan nasional, sehingga kita juga perlu mempelajari integrasi nasional. Nah, jadi identitas nasional di sini adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, berikut adalah fase-fase perkembangan nasionalisme. Nah, ada 5 fase. Pertama, 1908, yaitu masa kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Kemudian fase kedua pada tahun 1928, yaitu berdirinya Gerakan Kepemudaan, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, dari kelima fase ini, yang perlu teman-teman pahami adalah fase pertama dan fase kedua, karena ini adalah fase yang paling penting dalam perkembangan nasionalisme itu sendiri. Kemudian, faktor munculnya nasionalisme di Indonesia itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, selanjutnya ada prinsip atau pilar nasionalisme. Di sini ada 5 prinsip. Pertama, ada kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nah, jadi teman-teman bisa membaca deskripsi dari kelima prinsip nasionalisme yang saya tampilkan. Selanjutnya ada cita-cita nasionalisme. Cita-cita nasionalisme itu terdiri dari 4. Pertama, perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional. Kedua, perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional. Ketiga, perjuangan untuk mewujudkan kesendirian, pembedaan, dan individualitas dan keaslian. 4, perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara bangsa-bangsa yang memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi, dan pengaruh. Selanjutnya ada tujuan nasionalisme. Nah, berikut ini adalah tujuan yang juga sekaligus menjadi sikap-sikap yang bisa menumbuhkan sikap nasionalisme kita, yaitu diantaranya cinta tanah air, kemudian rela berkorban, ketiga menempatkan kepentingan bangsa, 4 memajukan persatuan dan kesatuan, dan 5 kebanggaan kebangsaan, dan terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian ada nasionalisme di Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui bagaimana sih nasionalisme di Indonesia. Jadi, nasionalisme di Indonesia itu memiliki perbedaan dengan nasionalisme negara lain, karena nasionalisme di Indonesia berlandaskan Pancasila. Oleh sebab itu, terkadang nasionalisme di Indonesia disebut sebagai nasionalisme Pancasila. Jadi, nasionalisme Pancasila di sini pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila tanpa memandang rendah bangsa lain. Nah, jadi adapun ciri-ciri nasionalisme Pancasila adalah pertama dilandasi dengan nilai Pancasila, menempatkan persatuan kesatuan, kemudian ketiga menunjukkan sikap rela berkorban, 4 bangga sebagai bangsa Indonesia, kemudian 5 mengakui persamaan derajat, dan 6 menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia yang mengembangkan sikap tenggang rasa. Selanjutnya ada nasionalisme dan integrasi nasional. Integrasi nasional di sini diartikan sebagai proses menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya di dalam sebuah kesatuan wilayah sehingga membentuk suatu identitas nasional. Contohnya seragam sekolah. Nah, seragam sekolah di sini itu kita bisa diseragamkan baik seragam SD, SMP, atau SMA. Kemudian ada disintegrasi nasional. Nah, ini adalah situasi yang dapat menjadi penyebab perpecahan bangsa. Contohnya seperti apa? Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM yang memperjuangkan kemerdekaan dan konflik bisa berlanjut hingga saat ini. Kemudian ada namanya faktor pembentuk integrasi nasional. Salah satunya faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Kemudian ada faktor penghambat integrasi nasional. Nah, salah satunya adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Nah, contohnya apa? Contohnya nada bicara misalnya.
Nah, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen ini berarti ada sikap atau perilaku yang mengabaikan atau meremehkan atau tidak menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Contohnya, bahasa orang Makassar. Bahasa orang Makassar di sini itu keras, besar, caranya, nada bicaranya, sehingga orang-orang itu di pikirannya bahwa orang Makassar itu orang-orang yang keras, kasar. Nah, justru orang Makassar itu memang nada bicaranya keras, tetapi orangnya baik-baik semua seperti itu. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh atau meremehkan nada bicara di setiap daerah seperti itu. Baik, selanjutnya inilah yang perlu teman-teman pahami. Di sini saya rangkum supaya teman-teman memudahkan untuk mengingat dari materi nasionalisme. Nah, nasionalisme di sini adalah suatu sikap atau tindakan yang menunjukkan identitas bangsa. Nah, yang mana sih yang disebut identitas bangsa? Nah, di sini saya buat singkatannya supaya teman-teman mudah mengingat, memahami apa itu identitas bangsa. Nah, saya singkat Balalabang Dabean. Nah, jadi ba itu bahasa, la lambang negara, labang itu lagu kebangsaan, dan da itu dasar negara, dan B adalah bendera merah putih, dan yan itu adalah semboyan. Nah, contoh dari sikap nasionalisme di sini yang menunjukkan identitas bangsa, yaitu atlet menang kejuaraan, ia mengibarkan bendera merah putih. Nah, jadi di sini ada kata bendera merah putih, itu menunjukkan bahwa ada identitas bangsa, salah satunya bendera merah putih, seperti itu. Nah, jadi fungsi identitas nasional itu sebagai pemersatu bangsa, sebagai pembeda dari bangsa lain, sebagai jati diri bangsa, sebagai pelindung dari dampak globalisasi, dan sebagai alat interaksi, salah satunya bahasa Indonesia. Kemudian ada landasan dan dasar negara. Nah, inilah slide yang saya tunjukkan bahwa perlu teman-teman pahami apa itu nasionalisme. Nah, inilah secara singkatnya supaya teman-teman mudah mengingat dan memahami nasionalisme itu sendiri. Nah, kemudian saya di sini memberikan tips untuk membantu teman-teman mengenali soal nasionalisme itu sendiri. Pertama, pahami definisi dari konsep nasionalisme itu sendiri. Pertama, definisinya, nasionalisme adalah rasa cinta dan loyalitas yang mendalam terhadap negara atau bangsa. Kemudian, konsep atau kuncinya, identitas nasional, kebanggaan nasional, perjuangan kemerdekaan, dan persatuan bangsa dan eksklusi sosial. Ini selalu konsepnya nasionalisme. Kemudian kedua, ada identifikasi kata kunci dalam soal. Nah, identifikasi kata kunci dalam soal. Contohnya, cari kata-kata atau frasa seperti nasionalisme, identitas nasional, persatuan, kemerdekaan, gerakan nasional, atau patriotisme. Itu semua termasuk dalam soal nasionalisme. Kemudian, pertanyaan umum soal tentang nasionalisme itu sering bertanya tentang pengertian, sejarah, dampak, atau contoh konkret dari nasionalisme itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sebelum mengerjakan soal, perhatikan soalnya, analisis soalnya, karena soalnya itu semua penalaran, jadi butuh analisis. Dan ketika teman-teman sudah membaca soalnya, jangan terlalu lama, jangan terlalu fokus membaca soal. Biasakan, bacakan dulu inti dari pertanyaan, kemudian kalau sudah menangkap, bisa membaca soal secara cepat, kemudian menjawab jawaban, yang mana opsi yang paling benar, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan soal, supaya memudahkan teman-teman untuk menjawab post-test yang telah saya sediakan setelah mempelajari video yang saya tampilkan ini. Nah, jadi pembahasan soal di sini supaya teman-teman dapat mengetahui bagaimana cara menjawab dan bagaimana cara mengenali soal nasionalisme itu sendiri. Kita lihat di contoh pertama, globalisasi menjadi salah satu ancaman bagi Indonesia. Salah satu ancamannya yang ditimbulkan adalah semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia karena tergantikan oleh budaya asing. Hal tersebut membuat rasa nasionalisme generasi muda menjadi luntur. Berikut ini cara yang bisa dilakukan generasi muda untuk mengatasi lunturnya nasionalisme akibat globalisasi budaya adalah, nah ini adalah pertanyaan intinya. Kita lihat di soalnya ada kata globalisasi. Nah, itu adalah suatu pengaruh budaya dari luar. Kemudian kita lihat opsinya. Yang manakah yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk mengatasi lunturnya nasionalisme? Apakah A, mengenalkan budaya lokal ke dunia internasional?
Nah, tentunya ini adalah positif, jadi kita save sebagai jawaban yang benar. Nah, kemudian B, kita lihat B, apakah menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia? Tentunya budaya asing itu tidak semua negatif, tapi ada juga positifnya, seperti bahasa asing. Kemudian C, membandingkan budaya asing dengan budaya Indonesia. Nah, di sini ada kata membandingkan. Nah, kita tidak boleh membandingkan budaya asing dengan budaya Indonesia, kecuali kita membandingkan budaya Indonesia sesama budaya Indonesia itu tidak mengapa, tapi ini membandingkan budaya asing dengan budaya Indonesia itu kurang etis. Kemudian D, membuat program tahunan memperingati Hari Budaya Nasional. Nah, ini juga bukan cara yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda, tetapi ini tugasnya atau programnya pemerintah. Jadi ini tidak termasuk. Nah, yang benar adalah E, yaitu mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, jadi tipsnya ketika menemukan soal nasionalisme yang panjang, jangan membaca dari awal, langsung ke inti pertanyaannya saja agar tidak membuang waktu. Kemudian 2, latihan fokus. Jangan hanya hafalkan materi, tetapi pahami konsep dan kenali jenis soalnya. Sebab TWK itu lebih banyak analisisnya, soal-soal penalaran, dan mungkin semua jawaban terlihat benar. Nah, jadi itu salah satu pengecoh sehingga dapat menghabiskan waktu. Nah, jadi itu dari beberapa tips yang saya berikan untuk teman-teman dalam menjawab soal nasionalisme nantinya. Nah, selanjutnya pembahasan soal kedua. Kita lihat soalnya, pada saat pergelaran Asia Games, timnas sepak bola Indonesia menjamu timnas Thailand. Dalam pertandingan itu, terdapat sebuah momen mengharukan, yaitu ketika para supporter timnas Indonesia menggetarkan stadion dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara kompak, disertai dengan mengibarkan bendera merah putih. Sikap supporter tersebut merupakan cerminan dari, nah di sini adalah menunjukkan identitas bangsa. Kenapa kita garis bawahi yang kata menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini menunjukkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara yang ditunjukkan melalui dukungan dan solidaritas dalam acara-acara yang melibatkan identitas nasional. Nah, kita lihat opsinya yang mana paling benar? Ya, tentunya nasionalisme, karena nasionalisme di sini kita ingat kalau mengenai identitas bangsa itu tidak jauh dari singkatannya Balalabang Dabean, yaitu bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dasar negara, bendera, dan semboyan. Nah, ini ada tadi 2 identitas, lagu kebangsaan dan bendera. Sehingga jika di luar dari ini, itu bukan termasuk identitas bangsa atau bukan menunjukkan nasionalisme. Seperti itu ya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah menyaksikan video ini. Semoga materi tentang nasionalisme memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cinta tanah air dan identitas kita sebagai bangsa. Ingatlah, nasionalisme itu bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi untuk masa depan negara kita. Mari kita tunjukkan semangat kebangsaan dalam setiap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ragu untuk membagikan pendapat dan refleksi kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan teruslah bersemangat untuk belajar dan berkarya demi Indonesia tercinta. Terima kasih.